Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, elok ka afaltur ki engkairia sengepat di senging hikmah. Syukur itu Pak, mau sisir rival. Sangat amat gampang kita mengatakan alhamdulillah ketika mendapatkan suatu nikmat, suatu anugerah. Kita mengucapkan kalimat alhamdulillah sangat amat gampang. Akan tetapi implementasi dari dalam kehidupan sehari-hari itu yang sangat susah. Jadi kiaman maka daki alhamdulillah, akan tetapi hati ini senantiasa masih goyang bahwasanya ia tupak berina fang Allah Ta'ala tanya rifol fang Allah Ta'ala. Karena syukur ini Pak, ketika kita melihat dalam kajian tasawuf, syukur ini berada di levelnya ridho. Kita tidak akan mendapatkan keridhaan Allah kalau tidak ada yang namanya syukur. Dia diruntuk fang masina fang Allah Ta'ala dari kodek disyukuru kiwi ada Pak berina fang Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam tariqan sawiyya wa wa'ada lil mutamassikina wa yanhauna al-fasada makanan 'aliyya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan khairum maqaman wa ahsanu nadiyya. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-muttasifu bil makarimi kibara wa sabiyya. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina ala sayyidina Muhammadin sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa ashabihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'du, faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Pada kesempatan yang berberkah berbahagia ini, khatib tidak akan lupa mengingatkan kepada jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Karena ketakwaan dari berbagai riwayat, utamanya di dalam Al-Quran, ketika berbicara tentang ketakwaan berarti menunjukkan bahwasanya pentingnya ketakwaan bagi keselamatan bagi kita umat Islam. Makanya salah satu rukun khutbah menyampaikan kepada kita bahwasanya mesti ada nasihat tentang peningkatan ketakwaan. Ketika tidak ada nasihat itu, maka salat Jumat kita tidak akan sah. Betapa pentingnya ketakwaan dijadikan sebagai bekal utama ketika kita akan menghadap kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Sebaik-baik bekal yang kalian hadapkan kepada Allah adalah ketakwaan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, elok ka afaltur ki engkairia sengepat di senging hikmah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengajarkan ilmu hikmah, salah satu yang disebutkan di dalam Al-Quran
salah satu seorang tokoh yang disebutkan di dalam Al-Quran, Luqmanul Hakim. Namanya hanya Luqman, akan tetapi diberikan ilmu hikmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dipinjamkan namanya Allah kepada seorang yang bernama Luqman Al-Hakim, karena mampu menjalankan ilmu hikmah yang diberikan oleh Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. Kata Allah dalam Al-Quran, sungguh aku telah memberikan pengetahuan hikmah kepada yang namanya Luqman. Apa isi hikmahnya? Anishkur lillah, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yashkuru fa innama yashkuru li nafsihi. Isinya ini Pak, sangat simpel, sangat sederhana. Kalau kita mencari ilmu hikmah, tak usah jauh-jauh, kita kembali kepada Al-Quran. Sangat amat banyak ilmu hikmah yang mampu memberikan kita keselamatan. Salah satunya adalah kalimat syukur. Syukur itu Pak, malu musisir rifau. Sangat amat gampang kita mengatakan alhamdulillah ketika mendapatkan suatu nikmat, suatu anugerah. Kita mengucapkan kalimat alhamdulillah sangat amat gampang. Akan tetapi implementasi dari dalam kehidupan sehari-hari itu yang sangat susah. Jaki aman makedaki alhamdulillah, akan tetapi hati ini senantiasa masih goyang bahwasanya ia tu Pak berena fangalla ta'ala tanya ripole fangalla ta'ala. Hati ini masih sering bertanya apakah betul-betul nikmat ini dari Allah. Bukannya namanya syukur itu Pak hanya sekedar kita mengatakan alhamdulillah. Ada suatu kisah yang mana ketika Nabi Sulaiman alaihissalam melakukan perjalanan bersama para tentaranya, kemudian melewati sekelompok semut. Kemudian sekelompok semut itu mengatakan di dalam Al-Quran, disebutkan, diriwayatkan bahwasanya ya ayuhan namal, wahai sekalian sekelompok semut, wahai teman-teman semut, udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke sarang kalian, masuklah kalian ke rumah kalian, la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh. Jangan sampai Nabi Sulaiman alaihissalam dan para tentaranya itu menginjak kalian sedangkan mereka tidak sadar bahwasanya kita ini ada di bawahnya. Nabi Sulaiman kan Pak memiliki kelebihan yang diberikan oleh Allah, mampu mendengar, mampu memahami bahasa-bahasa binatang yang telah ia dengar. Apa yang dilakukan Nabi Sulaiman alaihissalam cuma tersenyum, kemudian membaca doa, memohon doa kepada Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Nabi Sulaiman meminta, ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku ilham an ashkura. Dalam bahasa Arab, ashkura adalah fi'lun mudhari'. Ketika kita mendengarkan kalimat fi'lun mudhari', artinya itu li istimrar. Aga betuan dari istimrar, kita berharap, berdoa supaya kita senantiasa syukur kita itu berkesinambungan Pak. Bukan cuma hari ini, besok dan seterusnya kita mesti bersyukur. Itu makna kalimat yang ada dalam Al-Quran, an ashkura ni'mataka allati, bentuk doanya Nabi Sulaiman bahwasanya ilhamkan kepadaku suatu kesyukuran yang engkau ini berikan nikmat kepadaku wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala salihan tardah, sehingga aku mampu melakukan amal-amal yang engkau ridhai. Nabi Sulaiman ya Pak Nabi. Apa kelebihannya Nabi Sulaiman? Seorang raja. Kalau berbicara tentang kekayaan pada zaman itu, tidak ada yang mengalahkan kekayaan Nabi Sulaiman. Tidak ada yang mengalahkan kekuasaan Nabi Sulaiman. Bahkan para tentaranya itu bukan hanya terdiri dari manusia, akan tetapi berdiri juga dari bangsa jin, tentara-tentaranya Nabi Sulaiman. Akan tetapi apa yang ia minta kepada Allah, an ashkura, senantiasa bersyukur kepada Allah. Kita Pak banyak meminta akan tetapi lupa bersyukur. Dan sangat amat jelas di dalam Al-Quran, kita tidak butuh penafsiran, cukup kita melihat terjemahnya ketika Allah mengatakan
Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Cukup amat jelas Pak. Kita tidak cukup mendengarkan penafsiran, akan tetapi kita hanya cukup melihat terjemahnya. Ketika kita syukur, tidak ada ruginya kita. Bahkan Allah mengatakan la azidannakum, maka aku akan tambahkan apa yang engkau syukuri. Agama mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur. Kenapa? Karena syukur ini Pak, ketika kita melihat dalam kajian tasawuf, syukur ini berada di levelnya ridho. Kita tidak akan mendapatkan keridhaan Allah kalau tidak ada yang namanya syukur. Dek diruntuk famasina fangalla ta'ala dari kodek disyukuru kiwi aga Pak berina fangalla ta'ala. Caranya bagaimana? Caranya adalah ketika kita mengetahui bahwasanya ia tutu lima bera yang dari tufang Allah Ta'ala, kita lakukan, kita tanamkan dalam hati kita bahwasanya nikmat-nikmat yang Allah berikan, yang Allah berikan itu kepada kita, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Apa yang kita peroleh hari ini, kata-kata Al-Quran, doa, hadza min fadli Rabbi. Kita mesti mengatakan itu Pak. Jangan seperti Qarun. Jangan seperti orang yang durhaka kepada Allah. Mega naruntu aga nafau qala innama utituhu min ilmin indi. Apa yang aku capai, apa yang aku dapatkan, apa yang aku peroleh dari harta-hartaku, ya mutoba boleh. Itu bedanya, perbedaan antara orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengakui bahwasanya nikmat itu dari Allah, sama orang yang tidak mengakui akan tetapi melupakan bahwasanya itu dari Allah. Kemudian di dalam Al-Quran sangat amat banyak ayat yang membicarakan tentang apa-apa saja yang membuat kita terhindar dari mara bahaya. Apa-apa saja yang membuat kita terhindar dari murkanya Allah. Napabelagi boleh dicari nafang Allah Ta'ala. Apa itu? Salah satu yang disebutkan dalam Al-Quran yang paling banyak adalah syukur nikmat Allah. Disyukuru kifa berina fang Allah Ta'ala. Aga nasa fang Allah Ta'ala, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Kata Allah, mana mungkin aku mengazab kalian, mana mungkin aku menyiksa kalian, mana mungkin aku menyengsarakan kalian in syakartum, ketika engkau syukur kepada aku. Tidakkah Nabi SAW, bukankah Nabi adalah orang yang dijamin masuk surga? Nabi Muhammad SAW adalah orang yang dijamin masuk surga. Tidak ada yang meragukan itu. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika melihat Nabi SAW berdiri di tengah malam melakukan salat malam, kemudian sampai bengkak kakinya. Apa yang dikatakan Nabi? Afala akunu abdan syakura? Apakah aku tidak layak untuk menjadi hamba yang bersyukur? Nabi ini Pak, apalagi ini menang. Apa yang kita banggakan dari apa yang kita banggakan, apa yang kita miliki yang kita bisa banggakan di hadapan Allah? Apa yang kita bisa banggakan? Padahal ketika kita melihat Al-Quran, ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ketika Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita, kita lihat konteksnya Pak. Wallahu akhrajakum fangalla ta'ala pesuki menang pole riba buana indokta. Bukan kita sendiri yang mengeluarkan diri kita dari perut ibu kita. Dek gaga daya tak Pak. Kita tidak memiliki daya dan upaya sedikit pun untuk keluar dari perut ibu kita. Konteksnya di situ akhrajakum dalam bahasa Arab mengeluarkan. Niga pesuki fang Allah Ta'ala. Kemudian dilanjutkan ayatnya la ta'lamuna syai'a. Degagari sesewa-sewa. Kita tidak memiliki pengetahuan sedikit pun dalam tafsir la yamlikuna syai'a. Kita tidak memiliki apapun meskipun itu sedikit. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita modal, wa ja'ala lakumus sam'a
Ya fulan, warikku piring kalinga. Muammar, warikku piring kalinga. Wal absara, Muammar, warikku pakita. Wal afida, saya berikan engkau hati. Kemudian apa yang Allah minta? Cuma sederhana, Pak. La'allakum tashkurun. Agar kalian macam-macam nikmat terima kasih lauria. Dengan cara apa? Allah menyuruh kita ke kanan, kita ke kanan, Pak. Allah menyuruh kita ke kiri, kita ke kiri. Allah menyuruh kita ke atas, Allah menyuruh kita ke bawah. Allah menyuruh kita salat, Allah menyuruh kita sedekah, Allah menyuruh kita zakat. Allah memerintahkan kita melakukan amal kebaikan. Lakukan itu. Kita sering mengatakan kalimat la haula wala quwata illa billah. Sering kita lakukan itu, Pak. Bangun dari tidur melihat sesuatu yang amat luar biasa, la haula wala quwata illa billah. Seperti apa yang kami sampaikan tadi, bukan hanya sekedar ucapan. Bukan hanya sekedar ucapan, akan tetapi benarkan lewat hati, lakukan dengan perbuatan. Hayya 'alas shalah bukan hanya sekedar kita mendengarkan, mari kita dirikan salat, bukan, Pak. Akan tetapi Allah ingin melihat bagaimana kita melangkahkan kaki kita di Baitullah, di rumah Allah, di masjid untuk melakukan ibadah. Itu yang Allah ingin lihat, Pak. Bukan hanya sekedar kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akan tetapi kita tidak pernah mengaplikasikan apa yang kita ucapkan. Kalau kita ingin mengatakan diri kita selamat hanya sekedar kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang Yahudi itu, Pak, hampir setiap hari syahadat. Banyak di antara kita umat Islam syahadat. Pintar sekali, Pak, fasih. Dari segi kaidah bacaan sudah amat sangat benar, akan tetapi tidak diikutkan dengan perbuatan pengkosong, Pak. Olehnya itu, di akhir tahun 2023 ini, yang mesti kita lakukan adalah introspeksi bagaimana cara kita berterima kasih kepada Allah. Bagaimana cara kita mengucapkan rasa syukur kita, bukan hanya sekedar mengatakan alhamdulillah. Rasa syukur itu sangat amat penting, karena ketika kita membuka lembaran-lembaran pertama pada Al-Quran, Allah membuka kalimat Al-Fatihah dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu menunjukkan bahwasanya Allah sangat suka ketika kita memujinya. Kemudian doa yang sederhana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita baru bangun tidur, Pak. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu sangat sederhana, akan tetapi ketika kita ikutkan dengan perbuatan, kita ikutkan nikmat-nikmat Allah itu dengan melakukan banyak ibadah, sungguh kita mesti ketahui bahwasanya ibadah dan kemaksiatan itu di dunia ini lebih banyak kemaksiatan, Pak. Ketaatan daripada kemaksiatan itu lebih sedikit ketaatan. Olehnya itu Allah memerintahkan kita untuk senantiasa melakukan ibadah-ibadah berdasarkan dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hari ini kita makan, Pak. Makan nasi hari ini dengan lauknya, kemudian kita gunakan lauk itu sehingga ada tenaga kita, ketika itu kita melakukan ibadah. Berarti kita melakukan syukur, bukan hanya sekedar alhamdulillah. Karena di dalam Al-Quran ada ayat yang menunjukkan bahwasanya ya'rifuna ni'matallah. Ya'rifuna ni'matallah. Kata Allah dalam Al-Qur'an, mereka mengetahui bahwasanya itu nikmat adalah dari Allah. Mereka mengakui bahwasanya nikmat itu dari Allah, akan tetapi dia tidak ikutkan dengan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah, dengan ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Allah. Apa kata Allah? Wa aktsaruhumul kafirun. Di antara banyak dari mereka adalah orang-orang yang kafir. Jadi Al-Quran menunjukkan, menggambarkan kepada kita, ketika kita tidak mensyukuri nikmat Allah, ketika kita tidak pandai bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah, kita termasuk dari orang yang kafir. Dalam hal ini adalah
kufur nikmah. Dan kalau kita masuk dalam kufur nikmah, berarti kita jauh dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, justru mendekatkan kita kepada azab dan siksaannya Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berbagai ragam nikmat. Olehnya itu cuma sedikit yang Allah minta, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan kita berdoa, kita berharap, kita mengharapkan bahwasanya kita termasuk dari sedikit yang hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah. Karena kalau dengan syukur kita akan menambah dari segi ibadah, dari segi kebaikan, dan terlebih lagi dari segi rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya akan mendekatkan kita kepada sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم أعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.